Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik kelas 5. Dengan Ustazah Iva, kita akan belajar tema 4. Sehat itu penting. Subtema 1. Peredaran darahku sehat. Pada pertemuan ini, kita khusus belajar tentang materi pantun. Dan tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian pantun, 2. Menjelaskan ciri-ciri pantun, 3. Menentukan bagian sampiran dan isi pantun, 4. Memahami jenis-jenis pantun, 5. Menjelaskan isi atau makna pantun, dan yang terakhir 6 adalah mengidentifikasi jenis, ciri-ciri, dan isi atau makna pantun. Pengertian pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun ada 4 anak-anak. Apa saja ya? Yaitu 1. Bersajak ABAB. 2. Terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Nah, kalau saya buat pantunnya hanya 2 baris seperti tokoh kartun itu loh, gimana ya? Apa itu disebut pantun? Tidak, itu bukan pantun. Berikutnya, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ingat anak-anak, 8 sampai 12 suku kata. Tidak boleh kurang dari 8 dan tidak boleh lebih dari 12 suku kata. 4. Ada 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Nah, anak-anak, bacalah contoh pantun berikut. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, ini dinamakan puisi karena terdiri dari 4 baris. Dan baris 1 dan baris 2 disebut sampiran. Sampiran yaitu kerap kali berkaitan dengan alam atau kehidupan dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan. Fungsi dari sampiran yaitu untuk mengantarkan sajak atau rima. Dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Disinilah pesan pada pantun itu disampaikan, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Menjelaskan isi pantun. Bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Masih ingat ya anak-anak, barisan 1 dan 2 kita sebut apa? Ya, tepat sekali, sampiran. Baris ketiga dan keempat kita sebut apa ya? Betul, kita sebut isi. Isi atau makna pantun di atas adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar.
Ingat ya anak-anak, isi atau makna pantun itu letaknya pada baris ketiga dan keempat. Disitulah pesan pantun disampaikan. Selanjutnya kita belajar jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun dibedakan menjadi dua berdasarkan usia serta berdasarkan isi pantun. Jenis pantun berdasarkan usia kita bedakan menjadi tiga, pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Sedangkan berdasarkan isi kita bedakan menjadi empat, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Kita bahas satu persatu ya, jenis pantun berdasarkan usia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan usia, pantun digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Pantun anak-anak. Yang bagaimana ya pantun anak-anak? Yaitu pantun yang kata-katanya berkaitan dengan dunia anak. Kemudian pantun orang muda, pantun yang kata-kata dan isinya itu berkaitan dengan dunianya orang muda. Begitupun tentang pantun orang tua, yaitu pantun yang kata-kata atau isinya itu berkaitan dengan nasihat, agama, dan adat. Selanjutnya kita bahas jenis pantun berdasarkan isi. Ayo perhatikan pantun nasihat dan pantun jenaka berikut. Contoh pantun nasihat. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Contoh pantun jenaka. Berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Di mana asal bau tak sedap, ternyata dari kamu yang belum mandi. Lucu ya? Nah, ini perbedaan pantun nasihat dan pantun jenaka. Kalau pantun nasihat isinya berupa nasihat, sedangkan pantun jenaka isinya berupa candaan. Kita ingat kembali, dalam pantun apapun jenisnya, baris ke-1 dan ke-2 kita sebut sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat kita sebut sebagai isi. Nah, sekarang belajar menjelaskan isi pantun. Pantun nasihat di atas berisi anjuran agar kita menerapkan gaya hidup sehat. Sedangkan pantun jenaka di atas berisi candaan tentang asal bau yang tidak sedap. Jenis pantun berdasarkan isi masih ada dua lagi. Ayo perhatikan pantun teka-teki dan pantun kiasan berikut. Contoh pantun teka-teki. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Ini disebut pantun teka-teki. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat pertanyaan yang harus kita jawab. Berikutnya adalah contoh pantun kiasan. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, penjelasan lagi. Pantun teka-teki terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantunnya. Nah, sedangkan pantun kiasan adalah pantun yang berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.
perhatikan pantun berikut. Pergi mendaki ke gunung tinggi. Di tengah gunung ada gua. Nenek coba unjuk gigi, tapi sayang cuma 2. Nah, anak-anak, dari pantun ini, apa jenis pantun tersebut? Sebutkan ciri-ciri pantun tersebut. Dan apa isi atau makna pantun tersebut? Apa ya? Siapa yang bisa menjawab ketiganya? Nah, jawabannya dicocokkan dengan ini ya anak-anak. Nah, jenis pantun tersebut berdasarkan usianya termasuk pantun anak-anak. Sedangkan berdasarkan isinya termasuk pantun jenaka. Kita identifikasi ciri-cirinya. Ciri-ciri pantun tersebut yaitu 1. Terdiri dari 4 baris. Betul ya anak-anak? 2. Bersajak ABAB. Sajak itu maksudnya suku kata terakhir pada setiap barisnya. Contoh, ini di sini suku kata terakhir pada baris ke-1, yaitu gi. Harus sama dengan suku kata terakhir pada baris ke-3, yaitu gi juga. Nah, suku kata terakhir pada baris ke-2 yaitu a. Harus sama dengan suku kata terakhir pada baris ke-4, a juga. Berarti sudah betul, sudah memenuhi ciri-ciri pantun bersajak ABAB. Ketiga, baris ke-1 terdiri atas 5 kata dan 10 suku kata. Karena terdiri dari 10 suku kata, berarti sudah memenuhi syarat-syarat atau ciri-ciri pantun yang terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris kedua terdiri dari 5 kata dan 9 suku kata. Baris ketiga terdiri dari 4 kata dan 8 suku kata. Dan baris keempat terdiri atas 4 kata dan 8 suku kata. 4. Baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, sekarang kita identifikasi isi atau makna pantun tersebut, yaitu tentang candaan tentang nenek yang ompong atau nenek yang giginya tinggal 2. Demikian tadi anak-anak penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.